warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, perkenalkan nama saya Usana seperti Arif Hamsida, pendamping lokal desa Kecamatan Luwano bersama tim TPP Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa salah satu desa di Kecamatan Luwano, yaitu Desa Kalisemo. Di sini kami akan berbincang-bincang sedikit tentang tema pengentasan kemiskinan ekstrim. Pada siang hari ini sudah berada narasumber di samping kiri saya, beliau Bapak Kepala Desa. Monggo silakan Pak, perkenalkan di Saya. Ji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tim dari pendamping desa di Kecamatan Luwano, Mas atau Mbak atau Bapak, maaf kalau salah penyebutan, sebut Bapak, sebut lagi Emas, sebut Mas, mungkin masih Bapak, sudah Bapak. Yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan keselamatan oleh Allah sehingga kesempatan hari ini kita bisa bertemu di ruang kantor desa Kalisemo dengan selamat tanpa halangan apapun. Amin. Amin. Atas nama pemerintah desa, yang pertama menyampaikan selamat datang, terima kasih kehadirannya, segala kekurangan mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan kehadiran jenengan bersama tidak ngabari, ya toh. Kalau ngabari sebetulnya akan kita siap-siapkan sebelumnya, namun karena tidak ngabari ya seadanya saja, mohon maaf. Mudah-mudahan kehadiran jenengan bersama termasuk hadir silaturahim yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih jenengan mempercayakan kami untuk bertemu sekaligus ada kunjungan kaitannya untuk perekaman mungkin berkait dengan kegiatan yang ada di Desa Kalisemo. Perkenalan, nama saya Sarimo Mas, ya, selaku Kepala Desa Kalisemo, dan alhamdulillah sampai saat ini kami perangkatnya sudah lengkap, 1 sekdes, 4 kadus, 4 kasih, ya. 3 kaur ya. Iya, 3 kaur. Lengkap alhamdulillah sudah. Sehingga pekerjaan kami harapan dengan tambahnya perangkat kan lebih efektif dan efisien untuk ke depan. Ya, itu perkenalan kami. Ya. Mohon izin Pak Lurah, kami ingin ngobrol-ngobrol santai. Boleh, iya santai. Dengan program-program desa yang selama ini sudah berjalan. Kebetulan isu yang paling hangat dari pertama kali dana desa itu bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, di sini izinkan kami untuk mengobrol-ngobrol sedikit, berbincang sedikit dengan Bapak Sarimo MPD selaku Kepala Desa. Dana desa, manfaat dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini, langkah-langkah apa saja yang sudah ditempuh di Desa Kalisemo? Mulai 3 tahun berjalan ini ya Mas. Terima kasih. Tentu saja kami melaksanakan dana desa berdasarkan RKPDes APBDes yang sudah kita susun. Namun berhubung 2 tahun atau 3 tahun yang lalu dengan adanya wabah COVID, tentu saja terjadi beberapa perubahan. Lalu berkaitan penekanan waktu itu kan pemanfaatan dana desa justru menekankan pada pengentasan kemiskinan lebih-lebih yang ekstrim. Kemudian kami sesuai dengan peraturan ataupun perbub, nanti diedit ya. Itu pada saat awal adanya COVID, kemudian ada aturan bahwa orang-orang yang masuk BDT untuk didata, dan waktu itu kita usulkan untuk mendapatkan sembako COVID. Yang dulu sembako itu yang mendapat reguler itu hanya sekitaran 200 kurang, sekarang alhamdulillah dengan awal itu sekarang ada 296 kakak yang mendapatkan sembako reguler. Itu di dalamnya yang jelas pertama orang-orang BDT dan termasuk juga warga kami yang dapat dikatakan ekonominya sangat kurang ataupun miskin sangat ekstrim, termasuk seperti yang dulu pernah diberitakan Mas Ngadirin, itu sekarang juga sudah bisa mendapatkan sembako rutin. Kemudian orang-orang yang di luar
di luar BDT karena kondisi ekonomi lemah sekali, kami cover dengan aturan BLT. Iya. Sehingga Kalisemo kecuali yang sudah mendapatkan rutin lewat sembako reguler, ini di luar itu orang-orang mendapatkan BLT. Bahkan sampai saat ini BLT Kalisemo tahun ketiga ini jumlahnya 130 KPM. 130 KPM. 113 KPM yang mendapatkan BLT. Dari dana 40%, ya itu 100. Nah itu. Kemudian untuk rumah kami juga termasuk prioritas 2 tahun ini Kalisemo ada paket untuk RTLH. RTLH. Ya. Tahun kemarin itu 10 rumah, untuk tahun ini 10 rumah lagi. Alhamdulillah hanya Kalisemo yang mendapat di Kecamatan Loano. Dan ada 3 orang yang tahun ini tidak masuk BDT, tapi kondisi rumahnya itu juga sudah parah dan layak untuk dibangun, kita cover dengan dana desa 3 orang tahun ini. Iya. Berarti intinya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa Kalisemo, yang pertama pendataan dulu ya Pak? Iya, pendataan dasarnya. Bapak mengatakan bahwa pendataan dulu dari BDT berapa banyak yang miskin, betul. Yang perlu bantuan. Kemudian langkah kedua, ketika tidak tercover oleh usulan tadi, kemudian di cover oleh dana desa. Dana desa langkah kami. Baik melalui bantuan langsung maupun yang RTLH. Kalau boleh tanya Pak, RTLH ini diberikan dalam bentuk cash atau uang atau hanya material Pak? Itu yang tahun kemarin itu dalam bentuk sebetulnya dana RTLH itu yang tahun kemarin kan per KPM 12 juta. Yang 2 juta itu untuk HOK, yang 10 juta untuk material plus pajak itu. Sehingga ditangani oleh TPK desa, tetap itu dikondisikan dalam bentuk material. Nanti setelah selesai dan 100%, hitung-hitungan kalau masih ada dana sisa di kas desa tetap diberikan apa adanya. Termasuk saat ini yang tahun kemarin itu ada yang orang sisa itu 200 berapa ribu, ada yang sisa 1 juta berapa, dan ada yang sisa berapa. Tentu kita berikan apa adanya. Sebab kalau kita nanti berikan uang, maaf, nanti akan merepotkan kami dalam pemantauan sekaligus dalam pembuatan laporan. Biasanya dalam bentuk uang itu sangat luas. Ini saja masih ada satu orang yang mendapat RTLH, namun dikarenakan dia punya ide sendiri, mau belanja sendiri, ternyata sampai akhir batas waktunya yang harusnya begini tidak tercapai padahal udah habis. Kemudian untuk yang tahun ini 10 orang itu juga mendapatkan RTLH dengan nominalnya 15 juta per orang tanpa pajak, tapi ini juga bentuk material karena dana itu nanti dari BNI langsung ke supplier. Kami tapi desa punya tugas untuk monitor dan nanti membuatkan laporan. Oke, begitu menarik sahabat desa obrolan kita, bagaimana Bapak Kepala Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, dengan program-programnya, satu tadi pendataan, kemudian yang tidak terdata, kemudian diusulkan dari, kemudian di cover lagi dengan dana desa. Pengentasan kemiskinan ekstrim ini ada beberapa langkah. Satu dari bantuan langsung tunai yang memang termasuk program dari pemerintah untuk penanganan COVID. Kemudian ada dari RTLH, yang pertama RTLH mungkin dari bantuan pemerintah ya Pak ya. Kemudian yang kedua di cover dari dana desa, ada itu 3 rumah. Selain untuk itu Pak Lurah, jadi maksud saya untuk penanganan selain bantuan yang dirasakan oleh masyarakat, mungkin ada program lain untuk pengentasan kemiskinan atau langkah strategi selain bantuan langsung tunai. Kecuali yang langsung itu tentu saja dalam bentuk infrastruktur Mas. Infrastruktur kan juga sebenarnya juga pemanfaatan untuk masyarakat untuk memperlancar transportasi sekaligus memperlancar untuk perekonomian warga. Sehingga sekarang selama kami menjabat sebagai kepala desa mulai 2019 itu sekarang jalan poros desa yang panjangnya sekitar 6 kilo tinggal 1 kilo. Ya, itu belum tercover. Rencana tahun depan, namun tahun depan insya Allah sesuai RKPDes kemarin akan difokuskan pada pelanjutan penyelesaian jumlah. Oke sahabat desa, begitu asik
menarik dan menggelitik. Ya, kan obrolan kami seputar pengentasan kemiskinan ekstrim. Iya. Kemudian Pak Lurah telah menyampaikan, Pak Kepala Desa menyampaikan. Sahabat desa, terima kasih Pak Lurah atas keterangannya. Iya. Karena kita dibatasi oleh waktu. Iya. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin kita perbincangkan, yang bisa saya sampaikan atau simpulkan bahwa Bapak Kepala Desa Kalisimo telah melaksanakan program-program dengan satu yang tadi pendataan, kemudian Pendataan. dua dengan musyawarah tentunya ya Pak. Iya, betul. Kemudian tiga, ketika memang sudah terdata, terakomodir dalam data, kemudian dimusyawarahkan dan dieksekusi, baik dari bantuan langsung tunai, Iya. kemudian ada infrastruktur atau jalan usaha tani, meningkatkan usaha tani. Termasuk pelatihan juga kami sering mengadakan. Iya. Berarti itu termasuk peningkatan kapasitas. Iya, ya, Pak? betul. Dikit Mas nambah. Nggih. Sedikit tadi karena sudah terlanjur ada istilah KWT dalam rangka realisasi untuk dana minimal 20% untuk ketahanan pangan. Untuk tahun ini Kalisemo menganggarkan sekitar 25% untuk ketahanan pangan, yang 20% kurang sedikit itu untuk KWT. Sekarang kami punya kelompok wanita tani untuk realisasi kaitannya dengan kegiatan ketahanan pangan adalah mereka kita buatkan kandang 2, kemudian nanti dibelikan kambing sejumlah anggota, kemudian termasuk alat pencacah dan termasuk support untuk awal konsentrat. Sehingga harapan kami nanti KWT itu bisa itu istilahnya merawat, mengembala ataupun mengembangkan peternakan peternak kambing dalam rangka penggemukan, nanti kan hasilnya untuk kesejahteraan anggota, mungkin sebagian untuk kelompok. Dan insya Allah nanti dalam jangka dekat ini nanti pengisian kambing akan segera kita laksanakan, dan mungkin kami secara seremonial singkat nanti pas pengisian itu akan mengundang dari pihak kecamatan termasuk pendamping bisa hadir tempatnya di sana. Nah, itu harapan kami kegiatan KWT jalan sekaligus itu masuk dalam kegiatan PKK. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Matur suwun Pak Lurah atas kesempatannya, Bapak Sarimo MPD, untuk waktu dan kesempatan kami sebagai tim pendamping desa, tim pendamping lokal desa dari Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, telah diberi waktu dan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol asik. Sebetulnya masih banyak sekali yang ingin kita berbincangkan, akan tetapi karena keterbatas waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sahabat desa, demikian yang bisa kita sampaikan. Salam berdesa, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus suwun, Pak. Ya, terima kasih. Mengabdi desa, membangun Indonesia. Mengabdi